Kadang-kadang ya, pesan yang paling simpel itu justru yang paling kena di hati, yang paling kita butuhin. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas sebuah pesan yang kuat banget tentang gimana caranya bangkit lagi, tentang seni dari sebuah kesempatan kedua. Oke, ini dia nih pesan intinya. Kelihatannya sederhana banget kan? Cuma beberapa baris tulisan. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan ini ada kebenaran yang dalam banget. Yuk kita bedah bareng-bareng ya, kita lihat apa aja sih yang bisa kita ambil dari sini. Nah, bagian pertama ini ngomongin soal janji pembaruan. Ini adalah ide dasarnya. Gimana caranya kita bisa nemuin harapan lagi, bahkan setelah kita ngerasa ada di titik paling bawah sekalipun. Kalimat pembukanya aja udah bikin adem banget ya. Hidup itu selalu punya cara buat ngasih kamu kesempatan baru, bahkan setelah semuanya terasa hancur. Ini tuh kayak pengingat loh, bahwa hancur itu bukan berarti akhir dari segalanya. Gak peduli seberapa jatuhnya kita, hidup itu punya mekanismenya sendiri buat nawarin awal yang baru. Jadi intinya apa? Harapan itu selalu ada. Selalu! Terus, pesannya diperkuat lagi sama kalimat yang satu ini, "It's never too late." Gak ada kata terlambat, beneran deh. Gak ada batasan umur, gak ada batasan waktu buat mulai lagi. Kesempatan itu tuh gak punya tanggal kedaluarsa gitu loh. Nah, yang keren, pesan ini nggak cuma berhenti di janji doang. Dia juga ngasih kita bukti. Dan buktinya ini, wah ini dia pakai metafor yang indah banget, sesuatu yang kita lihat setiap hari. Dan disinilah pesannya jadi puitis banget. Katanya gini, setiap pagi, setiap matahari terbit, itu bukti bahwa kita dikasih waktu buat mulai lagi. Coba deh kita renungin sebentar. Artinya, matahari terbit itu bukan lagi cuma kejadian alam biasa, tapi jadi simbol, jadi bukti nyata yang dikasih ke kita setiap 24 jam bahwa kita dapat hadiah waktu buat nyoba lagi, buat nata ulang semua hal yang bikin kita jatuh kemarin. Keren banget kan? Oke, jadi kita udah dapet janjinya, kita juga udah lihat buktinya, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Kan gitu ya? Nah, sekarang kita pindah nih, dari apa ke bagaimana. Kita masuk ke seninya memulai kembali dengan penuh kesadaran. Ternyata prosesnya itu dipecah jadi 3 langkah yang praktis banget. Pertama, dan ini mungkin yang paling susah tapi sekaligus paling penting, memaafkan diri sendiri. Ini fondasinya. Beneran deh, kalau kita belum bisa berdamai sama diri sendiri, langkah selanjutnya itu bakal goyah. Nah, kalau fondasinya udah kuat, barulah kita bisa punya energi buat mencoba sekali lagi, dan akhirnya membangun kembali. Konsep yang tadinya kelihatan gede banget, jadi lebih terasa, oh ternyata bisa ya dicicil satu-satu. Dan yang perlu kita ingat, tujuannya itu bukan buat balik jadi diri kita yang dulu. Bukan itu. Tujuannya adalah membangun kembali jadi versi diri yang lebih sadar dan lebih lembut. Jadi kita bukan cuma sekedar memperbaiki kerusakan, tapi kita bertumbuh. Jadi lebih aware sama pilihan-pilihan kita, dan yang paling penting, jauh-jauh lebih baik dan lembut ke diri sendiri selama prosesnya. Nah, semua proses tadi, dari memaafkan diri sampai membangun kembali, itu semua ngebawa kita ke satu tujuan akhir yang indah banget. Ke sebuah babak baru yang lebih baik hati, masa depan yang lagi kita bangun ya, dengan tangan kita sendiri. Dan ini dia janjinya, penutupnya itu personal dan meyakinkan banget. Trust me, this new chapter will be kinder to you. Percaya deh, babak baru ini bakal lebih baik sama kamu. Ini bukan cuma harapan kosong loh, ini tuh kayak jaminan bahwa usaha kita buat membangun ulang dengan kesadaran dan kelembutan itu pasti akan menciptakan masa depan yang juga lebih baik. Kebaikan yang kita tanam buat diri kita sekarang, itu bakal kita tuai nanti. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Dari semua yang udah kita bahas barusan, coba pikirin. Apa satu langkah kecil pertama yang paling lembut yang bakal kamu ambil buat memulai babak barumu yang lebih baik ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah menyimak.